Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini saya akan jelaskan tentang fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak keduanya ya. Ini penting nih nanti kalau kalian belajar tentang integral, nanti ke kelas selanjutnya ya. Nah, konsep-konsep seperti ini kalian harus paham ya, harus paham. Karena ini lumayan konsep. Oke, kita akan jelaskan dulu. Apa itu fungsi genap? Nah, fungsi genap itu yang pertama, dia simetris terhadap sumbu Y. Nah, maksudnya gini. Paling gampang fungsi genap itu kayak gini ya. Fx sama dengan x pangkat 2. Ini fungsi genap. Nah, gambarnya gimana? X pangkat 2. Di sini x, di sini y. Ini kelas 9 dulu ya, jangan pura-pura lupa ya. Nah, kayak gini gambarnya, kayak gini ya. Nah, simetris terhadap sumbu y itu ya kanan sama kiri sama ya. Ini kan y, sumbu y ya. Nah, ini sama. Kemudian yang kedua, kalau kita masukkan ya, kita ganti dengan min x, itu ternyata hasilnya sama dengan fx. Nah, maksudnya gini, ini kan fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau kita ganti x-nya dengan minus ya, min x. Nah, kita ganti x-nya ini dengan min x. Jadi min x dikuadratin ya, sama dengan apa? Ingat kalau bilangan negatif dipangkatin genap, pasti hasilnya tetap positif ya. Berarti X pangkat 2 ya. Ternyata ini sama bro. Jadi Fx sama dengan apa? Ini kan sama ini ya. Sama dengan F min X gitu bro. Ini konsep nih ya. Sama gitu ya. Sekarang kalau fungsi ganjil gimana? Kalau fungsi ganjil ya pertama dia simetris terhadap titik asal atau titik O ya. Nah, titik asal. Caranya gini, maksudnya contohnya fx sama dengan x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 gambarnya gimana? Gambarnya kayak gini, bro. X di sini y. Kamu harus ya punya gambaran lah ya, kayak gini gambarnya. Set. Terus yang dia negatif kayak gini ya. Nah, ini titik pangkal nih. O. Nah, sama nih, sini sama sini. Sama ya. Bukan terhadap sumbu Y. Nah, dia terhadap titik pusat ya. Sama. Kemudian yang kedua, kalau kita masukin, kita ganti X-nya dengan minus, ternyata hasilnya min Fx. Maksudnya gini, ini kan Fx sama dengan X pangkat 3 ya. Kalau kita ganti X-nya dengan minus X, maka hasilnya apa? Ya, X-nya kita ganti min X ya. Min X dipangkatin 3. Ingat kalau negatif, bilangan negatif dipangkatin ganjil, hasilnya tetap apa? Ya tetap negatif gitu. Jadi min X pangkat 3. Nah, ini sama dengan apa ini? Min X pangkat 3 apa? X pangkat 3. Fx ya. Nah, Fx gitu bro. Jadi kalau kita masukin min X itu sama dengan ya min Fx. Kayak gitu bro ya. Oke, kita langsung ke contoh-contoh soal ini ya. Ini dipahamin, jangan terlalu dihafal ya. Ngerti ya? Jangan garuk-garuk kepala ya. Oke, kita langsung ke contoh soal ini. Yang pertama, X pangkat 4 min 3X kuadrat tambah 4. Dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kamu kalau nggak bisa gambarnya ya, nggak bisa gambar apakah dia gambarnya kayak gimana, ya dicek dengan yang kedua ini sama ketiga ini ya. Kita masukin dengan min X ya, kita ganti min X. Berarti apa ini? Min X dipangkatin 4 ya. Kemudian dikurangi 3 min X dipangkatin 2. Ditambahin 4. Jadi X-nya ini kita ganti dengan minus ya. Minus X. Jadi apa ini? Min X pangkat 4 tetap ya. Jadi X pangkat 4. Karena negatif dipangkatin genap. Dikurangi min X kuadrat tetap X kuadrat ya. 3X kuadrat. Tambahin 4. Nah, ini sama dengan apa? Nah, sama persis nggak sama ini? Sama persis bro ya. Berarti F min X sama dengan Fx gitu. Berarti fungsi apa ini? Hayo, apa bro? Fungsi genap ya. Karena sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau paling gampang ya tinggal lihat aja pangkatnya. Pangkat genap ya udah dia fungsi genap gitu ya. Kemudian yang kedua, tapi ada yang belum tentu ya. Yang kedua, kita ganti dengan Fx. F min X. Kita ganti min X.
Berarti min 2 min X dipangkatin berapa ini? Pangkat 3 ya. Pangkat 3. Tambah 3 dikali diganti min X ya. Nah, sama dengan apa ini? 2 minus, kalau dipangkatin ganjil tetap minus ya. Jadi min 2X pangkat 3. Kemudian ini minus X ya. Min 3X ya. Karena tetap minus. Hasilnya apa ini? Nah, apakah kita bisa bikin sama dengan ini? Nggak sama nih. Ya kan? Ada minusnya. Nah, minusnya kita keluarin. Minus berarti apa ini? 2X pangkat 3. Biar jadi minus, jadinya di sini plus ya. 3X ya. Kan minus kali plus minus gitu ya. Nah, sama dengan apa ini? Ini sama persis nggak sama ini? Sama persis bro. Jadinya min Fx. Nah, ternyata di sini F min X sama dengan min Fx. Jadi dia fungsi apa bro? Fungsi ganjil gitu ya. Tapi lihat aja karena dia pangkatnya 3, fungsi ganjil. Tapi yang nomor 3 kita coba lagi nih. Nomor 3. Kita ganti X-nya dengan min X ya. F min X gimana? Berarti 5 min X dipangkatin 3 ditambah 3 dikali X. 3 dikali diganti min X ya, X-nya. Kemudian ditambahin 2. Tambah 2. Hasil apa bro? Dia minus, tetap minus ya karena pangkat ganjil. Jadi min 5X pangkat 3. Kemudian di sini min 3X. Nah, di sini plus 2. Sama persis nggak sama ini? Oh, enggak. Apakah bisa kita keluarin minusnya? Nah, kita keluarin 5X pangkat 3. Biar jadi minus, berarti di sini plus ya. 3X ya. Karena min ketemu plus jadinya minus ya. Nah, di sini apa ini? Biar jadi plus, berarti di sini minus, otomatis di sini minus 2 ya. Nah, kayak gini bro. Apakah ini sama dengan ini? Ternyata beda, di sini plus, di sini minus. Berarti dia bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap gitu ya. Berarti ini bukan tidak keduanya. Maksudnya bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil gitu bro ya. Oke. Berarti ini genap. Ini ganjil. Ganjil, ini bukan ya. Bukan genap dan bukan ganjil ya. Bukan keduanya deh ya, keduanya. Nah, kemudian kalau cos gimana cos? Cos kalau kita masukin ya, F min X sama dengan cos min X. Ingat kalau cos, kalau dinegatifin itu hasilnya tetap cos. Nah, ini nanti kalian belajar tentang identitas trigonometri kan, belajar ya. Nah, ya udah. Ini ternyata hasilnya sama dengan ini. Berarti dia fungsi apa? Fungsi genap ya. Nah, ini cos fungsi genap. Kalau sin, ayo kalau sin di mana? Ingat fx sama dengan sin x. Nanti kita sambil pembuktian ya kenapa dia fungsi genap. Kita masukin min x jadinya apa? Sin min x. Nah, sin min x apa? Sin min x tetap min sin x ya. Berarti dia fungsi apa? Ini sama. Berarti ini minus fx. Jadi dia fungsi ganjil gitu ya. Kalau kalian lebih detail lagi ya, kalau cos kan gambarnya kayak gini bro. Kalau cos gambarnya gini kan. Set. Nah, di sini kan selanjutnya. Set. Nah, ini kan sama nih. Ini sama ini sama ya. Kenapa dia fungsi genap? Biar kamu nanti hafal sekalian ya. Kalau sinus gambarnya kayak gini kan. Sinus kan gambarnya gini. Ayo belajar lagi tentang grafik ya. Nah, dia sama nih. Nah, ini sama ini sama. Gitu ya. Makanya dia fungsi ganjil. Oke. Kemudian yang nomor 6. Lanjutkan nomor 6. Perkalian dua fungsi genap. Berarti kalau fungsi genap, ini paling gampangnya ilustrasinya gini. Misalkan X pangkat 4 kita kalikan nih. Misalkan dengan fungsi genap juga ya. Berarti X pangkat 2 misalkan. Jadinya berapa ini? Kalau perkalian dua bilangan berpangkat, X pangkat 6 ya. Pangkatnya ditambahin 4 tambah 2 6. Berarti tetap apa ini? Fungsi genap ya. Perkalian dua fungsi genap berarti tetap genap ya. Kemudian perkalian fungsi genap dan ganjil. Jadinya apa? Genap sama ganjil. Misalkan X pangkat 2 kita kali dengan X pangkat 3.
jadinya apa? 2 tambah 3 berapa? X pangkat 5 ya. Berarti ini fungsi apa ini? Fungsi ganjil ya. Nah, berarti kalau dua fungsi genap dan ganjil, maka hasilnya ganjil. Kemudian yang terakhir, perkalian dua fungsi ganjil. Misalkan X pangkat 3 kita kali dengan X pangkat 5, hasilnya berapa? X pangkat 8. X 8 berapa? Genap ya. Berarti menjadi genap. Oke, gitu bro. Oke ya, thank you. Assalamualaikum. Oh ya, kalau kita gambar ya, lihat di sini gambar. Misalkan yang tadi nih, ini pangkat genap, ini fungsi genap. Sama nih, ini sama ini simetris. Terus ini lagi, nah ini ganjil nih. Nah ini sama ini simetris gitu ya, terhadap titik O. Oke, thank you. Assalamualaikum.